mengantisipasi asam urat yang dihasilkan atau disebabkan oleh melinjonya. Ya, wangi ya, enak ya. Kayak kue coklat ya. Makan apa itu Bu, olahannya itu nggak kerasa kalau itu ampas tahu. Iya, padahal misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Singepot, Semansei Ngepodcast. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Hai Sobat Singepot semua, ketemu lagi bersama saya Kak Saras, guru biologi di SMA Negeri 1 Sayegan. Sobat Singepot, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini Kak Sarah siap nemenin Sobat Singepot dalam obrolan yang menarik dengan tema Inovasi Adiwiyata dan SBO Science di SMA Negeri 1 Sayegan. Tentu saja Kak Sarah tidak sendirian, kita akan ditemani oleh narasumber yang hebat. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Sayegan yang punya segudang prestasi. Tentu Sobat Singepot penasaran ya, siapa sih narasumber kita kali ini gitu ya. Maka langsung saja kita panggil narasumber hebat kita, Ibu Yuli Nestiarum MPD. Selamat datang Bu Nesti. Halo Kak Saras. Bagaimana kabarnya Bu Nesti? Alhamdulillah, puasa gini kita tetap ini ya, pokoknya semangat gitu. Iya Bu Nesti ya. Saya mau nyapa dulu nih. Boleh. Iya. Silahkan. Halo disapa Sobat dulu. Singepot. Semangat ya semuanya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu Nesti, Bu Nesti bisa memperkenalkan diri dulu dengan lebih detail gitu ya, supaya Sobat Singepot tahu Bu Nesti ini sebenarnya siapa sih gitu ya. Oke. Kemudian karena tadi Kak Sarah sudah mengintro ya Bu, bahwa kita akan membahas tentang inovasi adiwiyata, maka Bu Nesti juga boleh menyinggung terkait dengan Bu Nesti ini di struktural adiwiyata sebagai apa sih? Oke. Gitu. Ya, silahkan Bu Nesti. Baik Kak Saras. Halo Sobat Singepot, saya perkenalkan ya, Yuli Nestiarum. Nah, di sekolah ini di SMA 1 Sayegan saya guru kimia di kelas 10, 11 dan 12 nih Kak Saras. Oke. Tapi selain itu saya juga jadi koordinator pelaksanaan gerakan PBLHS, yakni Peduli Budaya Lingkungan Hidup Sekolah. Nah, salah satu bagiannya nanti ada di bagian PRLH nih Kak Saras, ada perilaku ramah lingkungan hidup, dan lebih spesifiknya lagi nanti kita akan membicarakan tentang berbagai inovasi ya Kak Saras. Iya, inovasi. Begitu. Ya. Nah, terima kasih Bu Nesti sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk sama-sama hadir di studio Singepot. Tadi Bu Nesti waktu masuk ke studio ini gimana Bu rasanya? Apa first impressionnya Bu Nesti? Oke, ini jujur pertama kali ya saya masuk ke sini. Kalau beberapa kali saya hanya lewat gitu ya, belum tahu dalamnya. Ternyata setelah masuk saya adem rasanya. Sama seperti kondisi sekolah kita nih, adem. Ya. Banyak pohon ya Bu Nesti. Iya, benar. Tapi kita nanti akan bahas lebih lanjut ya Bu Nesti ya. Nah, Sobat Singepot semua, di episode sebelumnya sudah dibahas ya bahwa SMA Negeri 1 Sayegan adalah sekolah adiwiyata, yang mana memang sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli lingkungan gitu ya, sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pun berkaitan dengan prinsip keberlanjutan. Tentu itu bukan hanya sekedar gelar Sobat Singepot semua. Untuk mendukung terciptanya sekolah adiwiyata yang keren gitu, yang sesuai dengan seharusnya, ada berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itu nanti kita akan kulik lebih dalam bersama dengan Bu Nesti. Nah, selain itu di SMA Negeri 1 Sayegan ini juga ada program unggulan ya Bu Nesti ya, yaitu SBO, program keberbakatan SBO. Yang mana SBO itu kependekan dari Sains, Budaya, dan Olahraga. Tetapi dalam episode ini nanti kita akan kulik tentang sainsnya, tentang rumpun sainsnya Sobat Singepot semua. Nah, pasti Sobat Singepot di rumah dimanapun berada pasti penasaran ya, sebenarnya apa sih inovasinya memang gitu ya. Maka langsung saja kita masuk ke segmen Kulik Yuk.
Nah, Bu Nesti, tadi di awal Bu Nesti memperkenalkan diri gitu ya, bahwa Bu Nesti ini sebagai koordinator pelaksanaan gerakan PBLHS gitu ya Bu. Sehingga di salah satunya ada inovasi-inovasi yang Betul. dilakukan gitu ya Bu. Di masa ini, di tahun ini, program atau proyek apa Bu Nesti yang menjadi unggulan di SMA Negeri 1 Sayegan saat ini? Oke, jadi kita utarakan dari awal ya. Jadi sebenarnya untuk inovasi ini sudah banyak sekali ya, hampir 24-an judul ya. Cuman untuk program unggulan yang lama, sekolah kita itu kan dekat dengan industri emping melinjo ya. Nah, di dalam riset yang dilakukan oleh anak-anak menemukan bahwa kalau biasanya melinjonya itu kan menyebabkan asam urat nih Kak Saras ya. Iya. Tapi ternyata dari hasil penelitian anak-anak dan sudah diuji cobakan di lab bahwa kulit melinjo ini justru dapat mencegah atau mengobati asam urat, sehingga mereka membuat produk yang namanya Kotumon. Jadi Kotumon itu perpaduan dari memadukan budaya lokal, yakni ko yang ko gitu ya. Tumonnya Yangko Genetum Genemon. Nah, itu berasal dari Yangko yang berasal dari kulit melinjo. Diharapkan Yangkonya ini selain mengakomodir dari budaya tradisional ya, itu dimanfaatkan juga nih untuk apa ya? Mengatasi atau mengantisipasi asam urat yang dihasilkan atau disebabkan oleh melinjonya. Dan ini sudah diuji lab ya tahun lalu begitu. Itu yang pertama awal mulanya. Kemudian juga ada desinfektan alami yang kita ambil dari buah namanya Batavia. Jadi kalau dari sejarahnya, konon katanya ketika buah ini diletakkan di satu tempat itu maka tikus-tikus banyak yang keracunan gitu ya. Nah, mungkin anak-anak terinspirasi dari situ, sehingga buahnya kan kemudian diolah menjadi desinfektan yang untuk membunuh namanya kutu putih ya, yang biasanya ada di sebelah daun nih Kak Saras ya, warnanya putih. Nah, seperti itu. Tapi yang terbaru, jadi anak-anak ini baru mengembangkan alat injak keset lah ya. Apa sih kalau keset bahasa Indonesianya Kak Saras? Kayaknya keset-keset ya Bu Nesti. Jadi itu akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, ini adalah mengoptimalkan pagi hari ketika anak-anak di hall bawah itu kan ya, di depan itu kan banyak yang salaman ya di situ ya, 5S kan. Nah, itu salah satunya nanti salaman di situ. Kemudian nanti kita siapkan piezoelektrik yang dibuat dirangkai oleh anak-anak, terijak oleh yang masuk ke hall gitu kan, sehingga injakan itu akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Minimal nantinya listrik yang dihasilkan dari injakan kaki semua peserta didik yang lewat situ akan dimanfaatkan untuk penerangan di hall bawah. Seperti itu sih. Luar biasa ya Bu Nesti ya. Jadi memang dari dulu itu memang sudah banyak ya ide-ide yang menjadi unggulan dari sekolah adiwiyata kita. Betul. Ya Bu Nesti ya. Luar biasa. Apalagi ini Kak Saras, siswa kita kan 900-an lebih ya. Iya. Nah, itu betul. Nanti kalau lewat semua di situ kita upayakan gitu kan, itu energi yang dihasilkan itu, Bu Nesti? Cukup banyak. Nah, ini baru dalam riset gitu ya. Alatnya juga baru disusun, baru dalam tahap miniatur. Nah, nanti prototype ketika miniatur gitu ya, prototipenya sudah jadi, maka akan dibuat sepanjang hall bawah tadi. Wah, gitu. Luar biasa ini Bu Nesti, kalau semoga ya berhasil. Kalau bisa direalisasikan luar biasa Bu Nesti. Nah, ngomong-ngomong tentang geografi SMA Negeri 1 Sayegan Bu Nesti, seperti yang kita tahu ya Sobat Singapot semua, bahwa SMA Negeri 1 Sayegan ini adalah sekolah terluas ya Bu Nesti ya di Kabupaten Sleman, sehingga memang harusnya tanahnya pun juga paling luas gitu ya Bu. Betul. Di Kabupaten Sleman gitu. Sehingga untuk menyikapi itu, apakah ada pemanfaatan lahan Bu Nesti terkait dengan inovasi adiwiyata ini? Ya. Untuk lahannya kan dari mulai di pinggir-pinggir ya, itu kan sudah beberapa tahun inilah semenjak kita adiwiyata di kabupaten gitu ya, itu memang sudah dioptimalkan untuk
menanam ini ya, tanaman macam-macam kan ya. Dari mulai setiap tahun ketika anak-anak masuk ke sekolah itu kan mereka satu orang membawa tanaman. Kemudian juga pas program P5 itu kan ada namanya program bagaimana mereka itu memupuk inisiatif untuk merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga setiap minggunya ya di hari Jumat itu kan ada kegiatan Jumat bersih yang itu juga menanam bersama seperti itu ya, sehingga saya rasa apalagi kita punya hutan sekolah itu potensi yang luar biasa Kak Saras. Betul Bu Nesti. Lantas kalau bedanya hutan sekolah di Satu Sayegan ya Bu dengan sekolah yang lain itu apa Bu Nesti? Iya. Keunggulannya masing-masing sekolah yang memiliki hutan sekolah tentunya berbeda ya. Kalau dulu kita pernah studi banding ya, studi tiru lah ke SMA yang di Wonosari ya, SMA 1 mana? Wonosari katanya? Bukan, yang di tempatnya SMA 1 Karangmojo. Nah, baru ingat ini. Itu kan di sana hutan sekolah ini diberdayakan agar kayu-kayunya bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau hutan sekolah di tempat kita itu kan ada banyak manfaat ya, di samping misalnya berbagai kegiatan pramuka, misalnya bisa berkemah di sekolah sendiri dengan hutan sekolah yang nyaman misalnya. Kemudian juga anak-anak bisa belajar di situ. Seperti kalau saya pembelajaran kimia itu sangat butuh hutan sekolah ini Kak Saras. Jadi setiap saya mengajarkan laju reaksi yang ada kaitannya dengan luas permukaan bidang sentuh, kemudian katalisator, saya selalu mengajak anak-anak ke hutan sekolah sehingga bisa mereka observasi, kemudian explore gitu ya, yang sampah-sampah yang ada di hutan sekolah untuk bisa dimanfaatkan kaitannya dengan teori yang sudah didapatkan saat pembelajaran. Dan saya rasa juga tidak hanya pembelajaran kimia ya, banyak Bapak Ibu guru lain yang juga sudah memanfaatkannya begitu. Betul. Jadi kalau ini saya juga sharing ya Bu Desi ya, Kak Saras juga sharing, kebetulan biologi ini erat kaitannya dengan lingkungan ya. Jadi Kak Saras juga sependapat dengan Bu Nesti bahwa hutan sekolah ini memang sangat bermanfaat untuk pembelajaran ya Bu Nesti. Kalau di biologi itu ada materi keanekaragaman hayati Bu Nesti, kemudian ada ekosistem di mana biasanya saat pembelajaran memang ada observasi di lapangan untuk menerapkan atau melihat konsep yang sudah dipelajari di kelas gitu ya Bu, untuk melihat di lapangan ini beneran nggak sih kayak gitu ya Bu. Jadi pembelajaran ini ya Kak Saras, menurut saya kalau seperti itu kan pembelajaran langsung ya, mereka betul-betul observasi di lapangan, tentunya berbeda dengan misalnya hewan yang kita bawa ke laboratorium kan tentunya berbeda ya dari ekosistem yang sebenarnya ada gitu ya. Jadi memang sangat bermanfaat ya Bu Nesti ya hutan sekolah ini. Dan kalau teman-teman besok punya kesempatan untuk berkunjung ya Bu Nesti ya di SMA Negeri 1 Sayegan, memang dari luar saja memang sudah terlihat rindang ya Bu Nesti ya. Memang pohon-pohon ini dari luar sampai ke belakang, bahkan Sobat Singepot semua, memang sangat banyak sekali macam tanaman yang ada di sekolah ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nesti, ada tanaman obat ya Bu Nesti ya, ada tanaman hias, ada pohon ya Bu Nesti ya, pohon berkayu. Iya, jadi memang keanekaragaman hayatinya lumayan banyak gitu ya Bu. Nah, Sobat Singepot, selain dari luas wilayah Bu Nesti, SMA Negeri 1 Sayegan ini juga dekat dengan sentra tahu ya Bu Nesti ya. Maka kalau Sobat Singepot perhatikan logo podcast kita pun ini adalah tahu gitu ya. Karena memang SMA Negeri 1 Sayegan ini dekat dengan sentra tahu. Nah Bu Nesti, melihat hal ini kan ada peluang ya Bu Nesti ya, ada peluang dan juga tantangan gitu terkait dengan pemanfaatan tahu yang nantinya bisa menjadi suatu inovasi di Adiwiyata. Apakah selama ini sudah dimanfaatkan Bu Nesti peluang itu? Baik, untuk yang tahu itu ada dari mulai produk tahunya, ampas tahunya, limbah tahunya. Ada 3 ya, kita bagi menjadi 3. Nah, untuk produk tahu dan limbah tahunya yang limbah padat, itu namanya ampas tahu. Itu di program kewirausahaan kemarin itu sudah dimanfaatkan menjadi berbagai makanan olahan, tidak hanya tradisional Kak Saras, tetapi juga makanan kekinian lah, anak-anak muda yang misalnya tahu dibuat macam-macam, beragam gitu ya, dari mulai yang cita rasa asin, kemudian juga bahkan itu yang menurut saya rasanya itu
kayaknya nggak mungkin ini ampas tahu gitu kan ya, tapi ternyata dari kreasi anak-anak bisa loh mewujudkan itu yang dari produk tahu dan limbah tahu atau ampas tahunya. Tapi ada juga limbah tahu yang dari limbah cair. Nah ini sebenarnya kan cukup mengganggu ya untuk masyarakat. Jadi ini bisa diupayakan nanti untuk next program gitu ya, untuk setelah tadi piezoelektriknya berhasil, itu akan dimanfaatkan untuk bahan bioetanol begitu ya. Hanya saja memang program ini cukup rumit karena beberapa penelitian yang sudah ada, bioetanol dari limbah tahu ini memang sangat kecil ya untuk menghasilkan etanol yang memang itu bisa dipakai untuk bahan bakar. Nah, justru dari situ penelitian kita nanti itu akan mencermati bagaimana upayanya agar bioetanolnya bisa bagus gitu dihasilkan dari limbah cair tahu gitu. Jadi tantangannya itu ya Bu Nesti ya, yang masih jadi PR ya. Betul. Kemarin saya juga sempat lihat Bu Nesti hasil karya itu yang ampas tahu. Itu memang eye catching ya Bu Nesti. Kalau Gen Z ya Bu Nesti ya, kalau Gen Z sekarang kan beli sesuatu itu karena lucu. Bu Nesti, mungkin saya juga gitu soalnya Bu Nesti. Jadi beli apa itu karena lucu, eye catching. Jadi memang kemarin produk-produk siswa itu luar biasa, seperti yang tadi dikatakan Bu Nesti. Kita makan olahannya itu nggak kerasa kalau itu ampas tahu. Iya, padahal misalnya seperti kemarin ada yang katsu gitu kan kirain ya itu chicken ya kan, tapi ternyata dari limbah atau ampas tahu tadi. Kalau ampas tahu itu sama dengan gembus nggak Bu Nesti? Sama ya Bu Nesti ya. Padahal kalau gembus itu kan makanan lokal yang paling gede itu 1000-an ya. Tapi kalau sudah dibuat chicken, kayak katsu lah, bukan chicken. Karena kalau chicken ayam ya. Ada yang stick ya Bu Nesti ya. Itu nggak mungkin kan jadi murah ya, maksudnya bisa minimal, nilai ekonomisnya lebih terangkat lah gitu. Betul. Jadi memang yang namanya inovasi itu memang sangat penting ya Bu Nesti ya untuk dilakukan gitu. Nah Bu Nesti, tadi kita sempat menyinggung tentang yang namanya limbah. Kalau di SMA Negeri 1 Saigen sendiri, pengolahan limbah terutama yang organik itu seperti apa Bu Nesti? Apakah sudah berjalan baik atau masih merintis? Atau seperti apa? Sebenarnya sudah mulai 2 tahun lalu kalau untuk limbah misalnya cuci tangan ya, itu kan sudah dialirkan untuk menyirami tanaman gitu ya. Kemudian limbah air wudhu ya di masjid sana itu dipakai untuk kolam gitu ya. Dan itu isinya memang kolamnya khusus untuk limbah yang di ikannya kan memang ikan yang kira-kira bisa hidup di pengolahan air limbah tadi. Survive-nya tinggi. Betul. Gitu ya, Bu, ya. Kemudian yang sudah ada di depan kita nih, Kak Saras ya. Nah, ini adalah limbah dari minyak jelantah dari kantin sekolah. Kalau bisa kita lihat nih, beragam olahan ya. Tapi ini sayangnya nggak ada yang bisa kita makan ya. Jadi mirip seperti kue gitu ya. Nah, ini adalah sabun batangan juga mirip dengan kue lapis ya. Kemudian ada sabun colek, kemudian di sini ada ini pewarna ya, krayon. Krayonnya juga dari minyak jelantah. Kemudian parfum. Ini siapa ya? Kaget saya. Sama Kak Saras. Bu Nesti kenalin, ini adalah asisten ahli saya. Oh alah. Iya, namanya siapa? Makmur. Oh Makmur, seperti badannya Makmur. Betul. Makmur sekali. Puasa kan? Puasa. Enggak, itu enggak enak dimakan sih. Itu sabun. Iya. Sabun loh Makmur. Iya. Wangi ya, enak ya. Kayak kue coklat ya. Ini sabunnya berasal dari minyak jelantah pengolahan kantin sekolah kita. Makmur. Enggak kelihatan ya kalau itu. Enak banget ya. Jadi ini semua dari minyak jelantah ya. Ada yang juga bisa dipakai untuk pembersih lantai nih. Nanti ngepel-ngepel pakai ini nih. Iya Makmur. Benar. Ini pembersih lantai ya. Kemudian nanti kalau misalnya punya mesin pemotong rumput, nah ini bisa pakai biodiesel ini. Ya, biodiesel dari minyak jelantah ini ya. Wah mantap ini Bu. Udah mandi belum? Ini bisa pakai sabunnya, ya kan? Sabunnya bisa ada yang sabun cair, ya kan? Bisa pakai sabun ini, sabun batangan. Coba dicium baunya. Namanya bakso Makmur. Iya, bakso. Batik sop. Coba dicium baunya. Nah, kalau mau ini Kak Saras, bahkan kalau itu ada tanaman-tanaman, ini ada ya.
ini bisa pakai pupuk organik cair dari minyak jelantah ya. Gitu. Sangat ini tuh Makmur nggak kelihatan ya kalau ini limbah ya Makmur ya. Limbah, iya. Bagus banget. Keren banget emang Makmur. Iya. Balikan. Ya. Makmur mau bersih lagi, Makmur. Oh iya, yang bersih ya. Tadi podcast sebelumnya kotor kan. Oh gitu. Ini kan udah dibawain sabun ya sama Bu Nesti ya. Pembersih lantai juga ada. Iya. Mau dibalik nanti? Iya. Oh iya. Pakai sabun-sabun minyak jelantah ya, Makmur ya. Iya. Makmur silakan beres-beres lagi. Ini masih kotor. Iya. Tapi ini kami mau lanjut ngobrol dulu ya Makmur ya. Gak apa-apa ya Makmur ya. Nanti kesini lagi ya Makmur ya. Ya, terima kasih Makmur. Sobat Singapot semua, sebelum kita lanjut ngobrol sama Bu Nesti dengan topik yang lebih seru lagi gitu ya, kita ingat dulu tagline kita yang semoga juga akan menjadi doa gitu ya bagi Sobat Singapot semua. Ayo Sobat Singapot ikuti ya dari rumah. Smart Say Nge-Podcast, temukan perspektif baru bersama Singapot. Nah, sobat semua, tadi kita sudah dapat informasi-informasi yang sangat informatif gitu ya tentang inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sayegan. Nah, teman-teman, di SMA Negeri 1 Sayegan ini juga ada yang namanya SBO Science gitu ya, Bu Nesti ya. Nah, sebenarnya Bu Nesti, apakah SBO Science ini ada kontribusinya Bu Nesti terkait dengan inovasi Adiwiyata? Kegiatan-kegiatan apa yang mendukung dari SBO Science untuk menuangkan ide atau gagasannya untuk keberlanjutan inovasi Adiwiyata ini? Baik, jadi SBO Science ini kan sebenarnya ada dua kandungan di dalamnya. Yang pertama biasanya menyiapkan anak-anak untuk siap semacam OSN lah ya dari tingkat kabupaten. Itu sebenarnya awalnya dulu. Lalu kemudian juga ada muatan-muatan di situ ketika sains itu kan berarti harus ada penelitian di dalamnya ya. Betul. Termasuk pengembangan, kemudian juga karya anak-anak gitu ya. Itu merintisnya dari situ. Jadi pembimbingnya tentunya juga mengalokasikan waktu ya sebagian untuk rintisan untuk OSN kabupaten, kemudian sebagian waktunya lagi untuk penelitian. Nah, yang tadi saya sebutkan piezoelektrik itu termasuk di dalamnya. Kemudian juga ada karena mereka kan ada yang suka juga terhadap hal lain ya. Itu juga diarahkan misalnya karena lingkungan SMA 1 Sayegan itu kan dekat dengan industri, selain industri tahu, tadi juga ada industri bambu. Kan gitu ya. Bahkan di samping sekolah ya, itu. Nah, dari situ anak-anak juga dengan idenya itu membuat briket ya. Briket dari bambu. Briket selain itu apa Bu Nesti? Oh iya, mungkin Sobat briket Singapot, ya. Iya. Mungkin Sobat Singapot pernah makan mie Jawa ya. Mie Jawa itu kan biasanya pakai anglo ya. Kalau yang enak ya, bukan pakai kompor gas kan. Jadi pakai anglo, kemudian di situ ada arang ya. Nah, briket itu adalah produk ya yang mirip arang tadi. Nah, cuman di SMA Sayegan, SMA 1 Sayegan nih, ini membuat briketnya ada dua macam nih Kak Saras. Yang pertama itu mereka mengolah dari limbah organik hutan sekolah kita, itu juga jadi briket. Yang kedua dari briket arang yang bambu, sisa-sisa kerajinan bambu tadi. Nah, keduanya sudah jadi ya, sudah diteliti juga. Cuman yang belum kita teliti adalah ketahanannya antara yang briket yang dari sampah organik di hutan sekolah dengan briket yang dari sampah bambu, seperti itu. Tetapi di luar kimia sendiri semua ini ya yang sains ya, itu juga di masing-masing ruangan mereka tentunya akan mengembangkan berbagai inovasi ya. Seperti kemarin juga ada yang minta gedebong pisang ini mau diolah menjadi kertas ya. Kertas yang dari gedebong pisang yang mungkin itu tidak terpakai di lingkungan sekolah kita setelah kemarin ditebang, pisangnya sudah diambil, kemudian dimanfaatkan juga oleh warga sekolah. Nah, gedebongnya pun akan dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk membuat kertas begitu. Kak Saras. Luar biasa. Jadi memang SBO Science ini pun juga menjadi cikal bakal ya Bu Nesti ya, ide-ide brilian itu muncul gitu ya terkait inovasi Adiwiyata. Nah,
Sobat Singepot, kalau boleh Kak Saras tarik mundur sebentar, bahwa teman-teman dari atau siswa-siswi gitu ya dari SMA Negeri 1 Saegan itu memilih sendiri gitu ya Bu Nesti ya, keberbakatannya. Jadi misalnya Kak Saras suka biologi gitu ya, maka Kak Saras akan memilih SBO di rumpun IPA di bidang biologi gitu. Jadi memang nantinya saat teman-teman belajar pun akan lebih menarik gitu ya Bu, akan lebih excited gitu dalam mengikuti SBO, begitu Sobat Singepot. Nah Bu Nesti, meskipun SBO itu, terutama saya nih Bu Nesti ya, berasal dari kemauan siswa sendiri, pasti kan ada hambatan Bu Jelas Nesti. itu. Nah, sampai sejauh ini apa Bu Nesti hambatan yang dirasakan di SBO Science ini? Ya, anak-anak itu yang ikut masing-masing program SBO tentunya, kalau yang sains terutama ya, kalau mungkin yang olahraga kan memang mereka ini ya seneng gitu ya. Tetapi kalau sains itu kan kadang-kadang risetnya nggak berhasil, atau mereka itu kan tidak hanya mengembangkan SBO ya, tetapi di pembelajarannya juga kan sudah dari pagi sampai sore kan gitu ya. Tentu ada kejenuhan itu muncul ya. Di kimia sendiri yang saya lihat itu beberapa anak terkadang kalau pas peak ya, misalnya mau ujian, misalnya penilaian tengah semester atau ulangan yang di tengah semester itu kan, iya PTS itu kan kadang-kadang harus juga belajar. Sudah gitu SBO-nya kan masih tetap jalan. Nah, waktu-waktu mendekati ujian itu kan mereka semacam kayak ada beban gitu ya, sehingga ada kejenuhan juga muncul. Nah, disitulah fungsi pembimbing itu untuk memberikan semacam apa ya, semangat baru, biar supaya mereka kan tidak apa ya, ibaratnya monoton kegiatannya. Maka memang pengembangan penelitian, berbagai penelitian itu didasarkan pada minat mereka masing-masing, sehingga akan lebih bertahan lama Kak Saras, dibanding memang guru sudah menentukan gitu ya, ini kalian meneliti ini gitu ya, tanpa mereka punya semacam saya sebenarnya kecenderungannya pengen seperti yang seperti apa begitu, versi anak-anak sendiri. Nah, Bu Nesti, kalau dari segi pembimbing sendiri, pendamping sendiri, apakah ada trik tersendiri gitu Bu? Apakah ada kolaborasi mungkin dari kimia, biologi untuk bisa memberikan pemantik-pemantik baru supaya tadi siswa tidak monoton itu, yang nanti muaranya lagi-lagi inovasi dalam adiwiyata, Bu Nesti? Baik, yang jelas pertama yang namanya pembimbing harus banyak literasi ya, karena dengan menguasai lebih banyak hal mengenai entah perubahan iklim, kemudian beragam energi terbarukan, mereka akan bisa memberikan semacam insight buat anak-anak yang dibimbingnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ketika mereka bisa memberikan pemantik kepada peserta pembimbingannya, anak-anak yang dibimbing, tentunya si pendamping ini kan harus berkolaborasi juga ya dengan pendamping lain, tukar wawasan, kemudian saling apa ya, ibaratnya berkomunikasi. Kalau anak stuck di bagian mana, kemudian dia mestinya kadang-kadang kalau saya sama Mbak Aisyah itu sering berkomunikasi ya, kalau anak-anak sepertinya kok anak-anak mulai jenuh nih Bu gitu ya, terus coba kalau jenuh jadi kita berdua kayak ngobrol bareng bagaimana supaya titik kejenuhan anak-anak bisa kita alihkan ke hal-hal lain tetapi tetap bermanfaat gitu Mbak Saras. Jadi memang kuncinya komunikasi. Betul. Ya Bu Nesti ya. Nah, tadi kan di awal kita sudah membicarakan bahwa salah satu inovasi yang sekarang baru saja diproduksi itu tentang minyak jelantah ya Bu Nesti ya. Lalu bagaimana Bu Nesti inovasi anak-anak, karya-karya anak-anak itu didesiminasikan gitu? Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau untuk sabun ini ya, di Kelurahan Margo Agung sendiri tahun ini 2025 itu ada namanya Lomba Desa. Nah, mereka sangat membutuhkan berbagai hal pembaharuan seperti pembuatan sabun, kemudian juga pembuatan hal-hal lain ya, selain sabun kan masih banyak ternyata tidak hanya sabun. Dulunya minyak jelantah itu kan hanya dimanfaatkan paling sering itu untuk membuat lilin aromaterapi. Nah, ini bisa didisiminasikan di perkumpulan PKK-PKK gitu ya. Kemudian juga dari tanaman tadi ya.
dulu dikenal namanya tanaman Batavia. Ada Iya. juga yang mengenalnya sebagai buah bintaro gitu ya. Nah, buah bintaro ini yang tadi dikelola dari yang tadinya membuat tikus keracunan tadi. Iya. Nah, itu dibuat semacam pestisida alami. Sudah diujikan juga oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Jadi diujikan di kutu putih. Oh. Dan ini akan didiseminasikan ke perkumpulan ibu-ibu PKK sehingga mereka tidak perlu lagi membeli ya pestisida yang sintetis yang itu membahayakan juga untuk misalnya ketika ada daun-daunan yang dikonsumsi. Iya, itu kan bahaya ya. iya. Kalau untuk pestisida yang sintetis, sementara untuk yang pestisida alami ini kan tidak begitu berdampak Iya, ya, betul, begitu. betul. Jadi agar supaya pengetahuan yang ada di sekolah kita juga tidak hanya dimiliki oleh sekedar di sekolah kita Betul, saja, betul. tetapi ya diberikan ke Iya. terutama lingkungan Betul. di SMA 1 Seigan gitu. Berdampak ke Betul. lingkungan sekitar juga gitu ya Bu Nesti. Iya. Kalau yang di dalam Bu Nesti, mungkin teman-teman atau anak-anak yang melakukan riset gitu ya Bu Nesti, itu tidak semuanya gitu ya Bu Nesti. Itu bagaimana Bu Nesti untuk diseminasi ke dalam, artinya sesama siswa yang mungkin dari rumpun yang berbeda supaya mereka juga tahu bahwa teman-teman sains nih membuat suatu karya gitu. Iya. Jadi untuk diseminasi di dalam memang selama ini baru apa ya? Masih sedikit ya. Nah, kedepannya saya rasa kalau program P5 kan iya. akan diubah juga ya, disempurnakan. Nanti bisa jadi itu masuk di gaya hidup berkelanjutan. Mereka bisa share, saling Iya. berbagi kan gitu. Jadi kalau pengetahuannya dari teman-teman mereka sendiri kan baik juga ya, Iya, itu di-share benar, untuk teman-teman benar. yang lain. Dan saya rasa tidak stuck sampai di SMA saja, barangkali mereka nanti kan kedepannya pasti punya lingkungan yang Iya. ada kutu putihnya itu kan di mana-mana Iya, ada. betul, Jadi mereka benar. sudah tahu oh ini cara mengatasinya seperti ini. Iya. Kemudian juga produk-produk seperti ini kan juga di rumah mereka kan juga ada ya. Iya. Jelantah itu kan ibu mereka juga Betul. akan memproduksi Iya. sisa-sisa penggorengan gitu. Dan Betul. ini bisa jadi juga UMKM gitu ya. Betul. Kalau diproduksi dengan baik kemudian Layak layak jual, jual iya, misalnya, betul, Bu. itu akan menjadi apa ya, ibaratnya Income tambahan ya, betul. pendapatan tambahan Bahkan ya, Bu, ya. kalau memang bisa mengembangkan manajemennya bagus, bisa jadi loh jadi sumber penghasilan utama. Betul, gitu. betul. Menarik Bu Nesti. Kalau dari segi sosial media Bu Nesti, kan kalau Gen Z, anak milenial sekarang itu kan erat kaitannya dengan sosial media karena memang daripada baca gitu ya Bu katanya lebih baik scroll aja Bu gitu, lebih gampang nih gitu. Dan lebih sudah- menarik. Nah, itu Bu dari segi visual ya Bu ya. Kemudian audio itu kan lebih menarik Iya. sekali. Apakah teman-teman SBO Science itu juga sudah memanfaatkan platform media sosial Bu Nesti? Nah, kalau untuk yang Instagram Adiwita sendiri sepertinya masih terbatas di admin ya. Oh. Jadi paling-paling sebatas laporan. Jadi semacam ini mereka akan membuat video pendek untuk reels gitu ya. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Jadi diseminasinya diharapkan lewat video-video mereka ini diekspos ke sosial media sehingga banyak orang yang tahu oh ternyata minyak jelantah banyak loh kegunaannya kan Iya. gitu ya. Nah Bu Nesti, nggak terasa Bu Nesti kita sudah Kok cepet ya? berbincang dengan lumayan lama ya Bu Nesti, tapi tidak terasa karena bahasannya seru sekali. Nah Bu Nesti, kita sudah memasuki segmen terakhir yaitu closing gitu ya. Tapi sebelum Kak Saras tutup perbincangan Oke. kita kali ini, Sobat Singepot semua, kita akan dengarkan dengan seksama closing statement dari Bu Nesti terkait dengan inovasi Adiwiyata dan SBO Science. Silahkan Bu Nesti. Halo Sobat Singepot, sekecil apapun usaha kita, asal itu tujuannya menyelamatkan bumi kita ke arah yang lebih baik, dari mulai pemilahan sampah walaupun itu kecil, lakukan gitu ya. Dan upayakan apapun yang kita lakukan itu kita ingat anak cucu kita di masa yang akan datang, karena kita tidak hidup untuk saat ini saja, tetapi sisakan energi, kemudian juga keberlangsungan ekosistem yang baik untuk anak cucu kita. Terima kasih Kak Saras. Oke, terima kasih banyak Bu Nesti. Sama-sama. Dari obrolan ini, Sobat Singepot,
kalau saya sendiri Bu Nesti, saya semakin kagum dengan inovasi-inovasi yang sudah berjalan di sekolah kita, karena ternyata siswa-siswi SMA Negeri 1 Sayegan itu Kreatif. idenya kreatif dan Betul. luar biasa Iya. Bu Nesti ya. Jadi berpikir kritisnya ada gitu ya Bu, kreatifnya pun juga Iya. ada gitu ya Bu. Dan sekali lagi Sobat Singepot, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nesti, dari langkah kecil itu berdampak luar Betul. biasa gitu ya Sobat Singepot. Jadi mulai dari sekarang kita harus aware gitu ya, kita harus bisa memilah dan memilih apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, karena itu akan berdampak ke anak cucu kita. Betul. Gitu ya Bu Nesti. Nah Sobat Singepot, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali hal berharga dan inspiratif yang sudah dibagikan oleh Ibu Yulinesti Yarum MPD. Semoga Sobat Singepot dimanapun berada juga mendapatkan insight baru, perspektif baru gitu ya di episode kali ini. Sekali lagi Kak Saras ucapkan terima kasih Sama-sama, kepada Bu Nesti terima kasih yang juga. sudah berkenan hadir di episode kali ini. Dan tidak lupa Kak Saras juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Singepot dimanapun berada yang telah menyimak obrolan kita dari awal hingga akhir. Nah tentu saja Kak Saras juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Singepot dimanapun berada yang telah menyimak obrolan di episode ini dari awal hingga akhir. Tetap temukan perspektif baru bersama Singepot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.